Kota Blitar itu cantik ya? Ya. Tapi tahu nggak sih, kalau fasilitas kesehatan itu kan merupakan garda terdepan ya untuk menangani masalah kesehatan. Tapi di Indonesia ini sangat tidak merata dan penyebaran itu sangat kurang gitu. Nah, salah satu fasilitas kesehatan yang masih terbatas di berbagai daerah di Indonesia adalah puskesmas. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang dimana sekarang penduduk Indonesia ada 270,2 juta jiwa. Banyak juga ya? Banyak banget, yang dimana idealnya Indonesia harus memiliki puskesmas sekitar 16.875. Wow. Faktanya, Indonesia baru memiliki 65,3% dari angka idealnya. Oh, jadi itu masih kurang ya? Masih kurang. Jadi gimana ya, Nu ya? Cara pemerintah untuk menanggulangi masalah fasilitas kesehatan itu? Desa Peduli Kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh desa untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian, serta kesiapsiagaan masyarakat desa dalam melakukan upaya preventif dan promotif untuk penanganan masalah kesehatan di desa. Demi terwujudnya Desa Sehat dan Sejahtera SDGs Desa 3, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi SDGs Desa 6, serta kawasan pemukiman desa aman dan nyaman SDGs Desa 11. Buat kamu arti kesehatan itu apa sih? Segalanya dong, karena kalau kita nggak sehat, kita bisa apa? Bener banget sih ya. Ya. Ya misalnya kita terapin di suatu negara, misalnya Indonesia. Masyarakat Indonesia sakit semua. Negara bisa apa? Siap. Enggak. Makanya salah satu tujuan nasional pembangunan berkelanjutan itu adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Nah, diturunin ini ke SDG, yaitu Sustainable Development Goals, poin ketiga, desa sehat dan desa sejahtera. Tapi bagaimana kita tahu desa tersebut sudah menjadi desa yang sehat dan sejahtera atau belum? Nah, yaitu gimana dari pemerintahan desa itu tersendiri. Apakah desa itu sudah bisa menerapkan program-program kesehatan untuk indikator desa yang sehat dan sejahtera atau belum? Seperti itu. Siap. Desa Peduli Kesehatan pada dasarnya mendorong pembangunan kesehatan di desa melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi pemerintah dan warga desa agar mampu menemukan, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di wilayahnya sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah desa dan supradesa harus menjamin ketersediaan akses dan fasilitas sesuai dengan indikator dan alur tahapan fasilitas desa sehat dan sejahtera. Nah, seperti biasa nih, kita bakal melihat secara langsung praktik-praktik yang ada di desa yang menjalankan program Desa Peduli Kesehatan. Dan sekarang nih, kita bakal keliling di Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar telah menganggarkan 24,76% dari APBD untuk bidang kesehatan. Hal ini merupakan wujud dan dukungan nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Blitar terhadap bidang kesehatan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Blitar sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Desa Kendal Rejo, Desa Rejo Winangun, Desa Mangunan, dan Desa Kebon Agung untuk peduli dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kesiapsiagaan masyarakat desa dalam melakukan upaya preventif dan promotif untuk penanganan masalah kesehatan demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di desa. Kabupaten Blitar berada di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Luas area persawahan menjadikan mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Blitar adalah bercocok tanam, terutama sektor pertanian, tanaman pangan dengan hasil utama padi dan palawija. Sekarang, kita menuju ke desa yang pertama. Sebuah desa di Kabupaten Blitar yang mendapatkan prestasi 100 besar desa terbaik dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang unik dari desa ini adalah bukan hanya ada posyandu untuk balita saja, melainkan ada posyandu lansia dan posyandu jiwa yang dilakukan secara rutin. Selamat datang di Desa Kendal Rejo. Assalamualaikum.
Mbak, kenalin saya Bima. Aku Ina, Mbak. Nah, kebetulan pengen ngobrol-ngobrol nih tentang beberapa hal tentang Polindes Desa Kendarejo ini. Iya. Ya kan katanya Polindes Desa Kendarejo ini kan merupakan salah satu Polindes yang berprestasi ya. Iya, betul. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Iya. Itu luar biasa dong. Dan katanya kan ada beberapa program yang berjalan nih, Mbak. Boleh nggak sih kita tuh tahu program apa aja yang ada di Polindes ini? Ya, program kesehatannya. Ya. Program kesehatan. Kalau program kesehatan yang sudah berjalan di wilayah kerja Polindes Kendarejo banyak sekali sebenarnya. Salah satunya di posyandu, ada posyandu balita, posyandu lansia, terus ada posbindu. Itu posbindu itu untuk usia 15 sampai 59 tahun. Posbindu. Ya, posbindu untuk penyakit yang tidak menular. Kemudian ada di posyandu lansia nanti juga ada kelas kakek nenek asuh. Terus untuk program stunting itu ada kelas ibu hamil, di dalamnya ada kelas bapak. Kemudian ada juga KPASI. Terus kemudian ada dari desa, bantuan dari desa itu pemberian PMT. Seperti itu. Desa ada, yang tadi ada di posyandu lansia ada kakek nenek asuh. Saat pandemi COVID-19 melanda, Desa Kendarejo tanggap menghadapi dengan melaksanakan program seperti pemberian bantuan untuk warga yang terdampak, bantuan vitamin dan sembako bagi warga yang sedang menjalankan isoman, disinfektan ke rumah-rumah dan lingkungan desa, pengaktifan posko PPKM dan ruang isolasi desa. Kamu juga memberikan edukasi pencegahan COVID-19 dan berpartisipasi aktif dalam mengaktifkan kegiatan vaksin COVID-19. Untuk merealisasikan Desa Peduli Kesehatan ini, perlu komitmen besar dan anggaran yang besar pula. Pak, kan kita itu lagi keliling-keliling ya Iya. di Kabupaten Blitar. Kebetulan kita itu tertarik banget nih sama Desa Kendarejo. Karena Desa Kendarejo ini merupakan salah satu desa yang berprestasi nih. Terima kasih. Iya. Dan kita juga penasaran banget, Pak, bagaimana sih cara merealisasikan Desa Peduli Kesehatan ini? Maaf ya, saya lepas ya, Ya. untuk Iya, silakan. biar jelas untuk bisa menjelaskan apa yang jenengan sampaikan ke saya. Jadi untuk tiap tahun kita kurang lebih 144 juta kita gelontorkan untuk kesehatan, untuk posyandu, untuk kadernya, kemudian untuk lansianya, dan bahkan saat ini kita fokus pada pencegahan stunting. Jadi ketika ibu hamil, untuk pencegahan ini kita sudah bersama bidan desa untuk mendeteksi ada kemungkinan stunting. Ya, stunting. Jadi kita tingkatkan vitamin ibunya, kemudian kita perhatikan terus. Ya, jadi kita juga untuk meningkatkan anggarannya. Sekarang, kita akan melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang tahun lalu dinobatkan sebagai desa digital oleh Gubernur Jawa Timur, Desa Rejowinangun. Betul sekali. Pada tahun 2020, Desa Rejowinangun diresmikan sebagai desa digital oleh Gubernur Jawa Timur. Salah satu produk digital Rejowinangun adalah e-health. Aku sih kepo banget ya, Mas, gimana sih cara masyarakat mengakses aplikasi e-health ini tuh gimana tuh, Mas? Ya, jadi di Desa Rejowinangun ini memang tahun 2020 kami sudah sempat dikunjungi oleh Bu Gubernur dan dinyatakan sebagai desa digital selain dari desa UMKM. Nah, menuju e-health ini memang cukup panjang perjalanan kita gitu ya. Warga harus terdaftar terlebih dahulu melalui EKTP-nya. Sekarang EKTP di sini dipakai nih. Kita pakai alat nih. Nah, di bawah itu kan. Di-scan ya? Di alat itu ya, semuanya sudah ada semua. Ini adalah sebuah akses alat EKTP-nya. Jadi kita nggak mungkin hanya sekedar EKTP gitu doang. Kalau sudah jadi nanti di HP-nya tinggal lihat, oh surat saya sudah jadi, tinggal di-download. Nah, itu awalnya kenapa Rejowinangun dicadangkan desa digital tuh. Selain melakukan penyuluhan secara massal, penyuluhan keliling masih dilaksanakan di Desa Rejowinangun untuk memastikan bahwa tidak ada satupun warga yang tertinggal dan tidak terdata kondisi kesehatan keluarganya. Termasuk pelaksanaan pengadaan sanitasi dan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Untuk kegiatan di desa, itu ada kegiatan yang
kita menerima dana daripada dana desa, di mana kami melaksanakan kegiatan ini kita memakai anggaran dana desa itu sendiri, di mana pada pos bidang kesehatan ini nanti dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu ada 4 bidang. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan desa kesehatan dan posyandu. Kemudian yang ketiga adalah desa tanggap COVID. Kemudian yang keempat itu adalah kaitan dengan pelatihan kader-kader kesehatan guna mengikuti daripada program Smart Village yang ada di desa sini, ya, atau desa digital yang ada di sini, sehingga dalam pelaksanaan ini berkelanjutan. Kemudian porsi anggaran yang kita tetapkan kemarin itu ada 2 hal. Yang pertama adalah kita memenuhi kebutuhan yang bersifat hard file-nya, itu perangkat anjungan dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua adalah semacam TOT kepada kader-kader kesehatan yang dilatih oleh fasilitator dari tenaga pendamping akademis yang dari universitas, seperti itu. Mangunan adalah desa yang berada di Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang memiliki tenaga kesehatan terdiri dari 1 orang perawat, 1 orang bidan, dan 2 orang dokter. Fasilitas kesehatan di Desa Bangunan didukung oleh tenaga kesehatan yang berasal dari partisipasi masyarakat dengan rincian seperti anggota desa siaga 6 orang dan kader 33 orang. Fasilitas di kesehatan di Puskesmas memang adalah merupakan salah satu tameng untuk menjaga kesehatan warga kami. Oleh karena itu warga kami sangat kita anjurkan untuk mendapatkan layanan di Puskesmas, dan termasuk saya sendiri yang melakukan pengecekan kesehatan di Puskesmas. Untuk tahun 2021 kita di desa menganggarkan sejumlah 76.540.000, itu terdiri dari pertama untuk insentif kader sejumlah 22.080.000 itu, terus untuk PMT pemberian makanan tambahan itu guna posyandu balita, posyandu lansia dan ibu hamil serta anak stunting sejumlah 21.050.000, dan perlengkapan kesehatan sejumlah 16.291.000. Dan yang terakhir adalah untuk pelatihan dan penyuluhan kader kesehatan sejumlah 17.119.000 rupiah. Seperti itu. Jadi total 76.540.000 rupiah bersumber dari dana desa untuk tahun 2021. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih untuk pihak desa, karena program desa itu sangat membantu perkembangan anak saya, Bu. Yang dulu saya juga sempat takut karena perkembangannya kan tingginya kurang, anak saya kecil, terus karena adanya bantuan dari desa ini tinggi anak saya bertambah dan kemampuannya untuk kemampuan bergerak atau komunikasi dengan orang lain itu pun juga sangat bagus. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ke pihak desa dan Bu Bidan Desa yang selalu memberikan penyuluhan ke saya, memberikan motivasi bahwa anak ibu pasti akan tumbuh dengan baik untuk kedepannya. Seperti itu. Dari rekomendasi Pak Kades, ada satu lagi nih desa peduli kesehatan yang wajib kita kunjungi, namanya Desa Kebon Agung. Oh, desa yang memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman obat ya? Yap, betul sekali. Makanya desa yang satu ini dijuluki Kampung Toga atau lebih dikenal dengan Kampung Toga Turi Putih. Di sini, mereka memiliki tanaman apotek hidup yang di dalamnya terdapat ratusan tanaman obat yang lengkap dengan keterangan dan khasiatnya terhadap kesehatan. Karena saya melihat potensi yang ada di Desa Kebon Agung ini sangat luar biasa. Di kampung saya ini luar biasa, yang namanya pertama itu dari mengolah empon-empon atau tanaman rimpang. Banyak yang terbuang, banyak yang tidak dimanfaatkan, bahkan dibiarkan. Padahal tanaman itu di sini tumbuh liar, tumbuh subur tanpa harus kita rawat. Berangkat dari situlah saya akhirnya mencoba membuat satu inovasi dengan minuman instan dari empon-empon. Dari tanaman-tanaman obat itu, mereka menciptakan produk minuman herbal dan olahan lainnya seperti keripik. Proses pengolahannya juga tentu melibatkan warga sekitar. Dengan adanya produk olahan tanaman herbal dari Taman Apotek Hidup di Kampung Toga Turi Putih, Desa Kebon Agung, selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mereka juga mampu meningkatkan perekonomian warga desanya.
Seru banget ya, Nek, perjalanan kita hari ini. Tadi kita kan udah langsung lihat nih pelaksanaan program peduli kesehatan di desa. Yap, betul banget. Kamu tahu, tadi itu pertama kalinya aku ikutan pelatihan PHBS loh. Iya, pokoknya mulai sekarang aku bakal terapin di kehidupan aku perilaku hidup sehat dan bersih. Harus dong, karena kesehatan itu nomor 1. Dan program peduli kesehatan memberikan kesempatan kepada seluruh warga desa untuk mendapatkan akses kesehatan jadi lebih mudah. Tapi kita belum waktunya loh beristirahat. Pokoknya kita harus terus dukung program-program kesehatan di desa. Desa sehat, Indonesia sehat.